Halo, selamat datang di Jadi ASN bareng saya Nazla. Kali ini kita akan membahas materi perbandingan skala dan kesebangunan. Oke, kita langsung ke pembahasan. Baik, kali ini kita akan membahas tentang perbandingan salah satu aplikasinya, yakni tentang skala. Nah, skala itu merupakan salah satu bentuk dari aplikasi perbandingan, di mana skala adalah perbandingan jarak pada gambar dengan jarak yang sebenarnya. Nah, skala ini digunakan untuk menggambar suatu denah atau peta sehingga bisa mewakili aslinya dengan baik. Nah, ini ya. Nah, skala itu bisa dikerjakan bila mana satuannya sama gitu, atau menyamakan satuan dengan satuan yang paling kecil. Jadi kalau misalnya kita temukan dari soal skala perbandingan skala ini, jika dia satuannya berbeda, ada yang kilometer, sentimeter, ataupun meter dengan kilometer, nah kita harus samakan dulu satuannya dengan satuan yang paling kecil. Nah, untuk skala peta. Skala peta itu rumusnya adalah ukuran pada peta atau P per ukuran sebenarnya atau S. Atau bisa itu sama dengan 1 per X. Atau ukuran sebenarnya itu bisa kita cari dengan ukuran pada peta kita kali dengan X, dan ukuran pada peta bisa kita cari dengan cara S per X, atau ukuran sebenarnya dibagi dengan X. Ini ya rumus-rumus dari skala peta. Untuk menambah pemahaman kita, di sini kita akan membahas salah satu contoh dari soal skala. Karena rumus tadi skala pada peta itu adalah P per S atau ukuran sebenarnya, ukuran pada peta per ukuran sebenarnya. Nah, ukuran pada petanya 2 cm di sini. Dan sedangkan ukuran dari yang sebenarnya adalah 10 km. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya satuannya berbeda, maka kita harus ubah ke satuan yang terkecil. Karena di sini cm, yang di sini kilometer, ya pasti berbeda ya. Kita gunakan tangga meter. Teman-teman yang udah lupa tentang tangga meter ini, ya, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Oke, sentimeter posisinya di sini, kilometer kilometer ya, mau kita ubah. Kilometer dia posisinya di sini, kita turun ke sentimeter. Turun berapa tangga nih? 1, 2, 3, 4, 5. Turun 5 tangga, maka itu berarti 10 dikali 100.000, atau ini menjadi 1 juta ya. 1 juta sentimeter. 10 km itu menjadi 1 juta sentimeter. Nah, sentinya udah bisa kita habiskan, maka skalanya, ini kita tulis saja skala ya, karena sama dengan skala sebenarnya. Ini menjadi 1 dibanding 500.000 setelah kita sederhanakan. Maka skala kotanya adalah 1 banding 500.000. Gitu ya, cara ngerjainnya seperti itu kurang lebih. Jadi kita harus samakan dulu satuannya, lalu kita ubah, kemudian kita sederhanakan. Itu untuk skala peta. Kemudian skala model, yang ini juga tidak jauh berbeda, hanya saja objeknya yang berbeda. Kalau tadi dia mau peta, yang ini model, misalnya bentuk-bentuk seperti bendera atau yang lainnya, tiang bendera ataupun tinggi badan. Nah, seperti itu ya. Nah, rumusnya juga tidak jauh berbeda. Sini ukuran pada model yang dilambangkan dengan M per ukuran sebenarnya.
sama dengan 1/X. Ataupun ukuran sebenarnya kalau misalnya kita cari, ya tinggal kita kali silang, berarti ukuran pada model dikali X atau M kali X. Ataupun kita mau cari ukuran pada model, ya kita bagi ukuran sebenarnya dibagi X. Ini rumus dari skala model. Jadi tidak jauh berbeda untuk rumusnya, hanya objeknya saja yang berbeda. Kemudian kita masuk ke kesebangunan dan segitiga. Jadi di sini di bentuk awal kita udah disuguhkan dengan salah satu bentuk dari segitiga siku-siku, di mana ada titik E dan D yang tegak lurus dengan CA dengan AB ya, dan sebangun. Berarti kalau misalnya kita mau bagi bangunnya ini menjadi yang sebangun ya, ini ada bangun ABC dan ada bangun DBE. Nah, yang dikatakan sebangun itu kongruen ya, atau perbandingan sisi-sisinya bersesuaian, sama gitu. Perbandingan sisinya yang bersesuaian sama. Misalnya CA banding ED, kemudian AB banding DB, kemudian CB banding EB gitu ya. Nah, di sini segitiga ABC sebangun atau kongruen dengan segitiga DBE dikarenakan sudut-sudutnya yang bersesuaian sama besar. Sudut yang bersesuaian ya ini sudut A dengan sudut D itu bersesuaian. Sudut C dengan sudut E bersesuaian. Kemudian perbandingan sisi-sisinya yang bersesuaian adalah sama. Jadi AB tadi dengan DB, seperti yang saya katakan, AB dengan DB perbandingannya sama. AC itu dengan DE perbandingannya sama. Lalu BC tadi, BC dengan EC atau BE, nah itu sama. Itu untuk perbandingan dari sisi-sisinya yang sama. Ini kalau dikatakan dia sebangun. Makasih banyak udah nonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman untuk menjadi seorang ASN. Sampai jumpa di video selanjutnya di Jadi ASN.